Salam Sobat Budaya. Seperti kita ulas pada pertemuan yang lalu, Sungai Brantas mengalir sepanjang 320 km. Salah satu rahmat bagi Provinsi Jawa Timur, salah satu kebanggaan dan sumber air terbesar di Jawa Timur. Bermata air utama di desa Sungai Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Madya Batu. Sungai Brantas kemudian bermuara ke Laut Jawa di dua tempat. Pertama lewat Sungai Porong dan kedua lewat Sungai Mas di Surabaya. Sungai Brantas yang mengalir sepanjang 320 km tersebut melewati 9 kabupaten dan 2 kota madya. Sungai Brantas merupakan satu-satunya sungai di Jawa Timur dan kemudian mempunyai demikian banyak anak-anaknya. Kita berdiri sekarang pada salah satu anak Sungai Brantas yang berada di Mojokerto, yaitu Sungai Anyar atau Kali Anyar. Kita lihat Kali Anyar merupakan satu sungai selebar kira-kira 40 meter dan dia bermuara di Sungai Brantas. Lokasi ini begitu dekat dengan muara Sungai Anyar dengan Kali Brantas. Itu muaranya sejauh kira-kira 200 meter dari sini. Saat ini musim kemarau dan air Sungai Brantas serta anak-anaknya begitu malas mengalir ke hilir. Malasnya Sungai Brantas di musim kemarau ini tak lain karena adanya beberapa bendungan dan ada beberapa tempat airnya sengaja dihadang agar dapat mengairi sawah-sawah. Tetapi di musim kemarau kita melihat air Sungai Brantas demikian deras mengalir ke hilir. Derasnya air Sungai Brantas mengalir dari pegunungan menuju lautan sudah dikenal sejak puluhan abad yang lampau. Betapa sejak puluhan abad yang lampau Sungai Brantas dengan perhangnya setinggi kira-kira 1.500 meter lebih, bahkan mencapai 2.000 meter, dapat merupakan ancaman bagi kehidupan bagi penduduk di sepanjang lembah Brantas yang subur termasuk Mojokerto. Sehinggalah air Sungai Brantas ini selain sebagai rahmat juga sebagai ancaman bagi penduduk sejak zaman purbakala dulu. Puluhan abad yang lampau, kota Mojokerto yang berada di sana adalah sebuah danau. Sebuah danau tempat menampung air Sungai Brantas dengan lumpur-lumpur yang dibawanya di kala musim penghujan. Kini, seperti pernah kita katakan, kota Mojokerto berdiri di atas daratan aluvial, endapan lumpur sedimen yang pernah dibawa oleh Sungai Brantas tersebut. Sungai ini, Kali Anyar, adalah sebuah sungai, sebatang sungai yang mengalir ke Kali Brantas dengan mata air di Gunung Arjuna di selatan sana. Dari Gunung Arjuna sebuah mata airnya dan dari Gunung Welirang terus dia mengalir ke arah utara melewati Mojo Agung dan kemudian tiba di Mojokerto dalam keadaan seperti ini. Airnya di musim kemarau ini begitu sedikit dan malas mengalir ke hilir, namun di kala musim hujan airnya merupakan ancaman bahkan hingga kini. Tak heran kita karena memang palungnya juga karena perhangnya juga tinggi dan kita lihat pun palungnya demikian dalam, menandakan bahwa pada zaman dulu kapasitas airnya begitu besar. Ke Sungai Anyar inilah salah satu anak Sungai Brantas, anak sungainya yaitu Kali Gunting atau Sungai Brangkal
mengalir, dan Sungai Brangkal merupakan salah satu sungai yang menghidupi kota Mojokerto. Sungai Brangkal atau Kali Bunting muaranya ada di sana, kira-kira 100 meter atau 150 meter sebelah sana, dan merupakan sungai yang hingga kini tetap menghidupi kota Mojokerto serta sekitarnya. Sobat budaya, kini kita berada di atas atau di bendungan Kali Telusur atau Kali Brangkal. Kali Brangkal mengalir sejauh 45 km sekitar itu, yang mata airnya berada di Gunung Melirang, melintasi beberapa kecamatan di Kabupaten Jombang, masuk ke Kabupaten Mojokerto, melintasi kota kecil Brangkal, dan kemudian berada di sini untuk meneruskan perjalanan dan bermuara di Kalianyar di hulu sana. Kali Brangkal ini dengan palungnya yang dalam merupakan satu-satunya kali yang paling memungkinkan untuk dikelola atau dimanfaatkan oleh kota Mojokerto. Sebagai satu-satunya sungai yang paling mungkin dimanfaatkan oleh kota Mojokerto, sungai ini memang paling layak. Pertama, memang verhangnya cukup tinggi dan selalu saja dari tahun ke tahun merupakan ancaman banjir bagi penduduk yang ada di kiri kanan sungai. Ketika politik etika diluncurkan, setelah dibangunnya beberapa pabrik di kota Mojokerto, sungai ini menjadi harapan bagi masyarakat kota Mojokerto untuk pengairan sawah-sawah mereka. Maka pada tahun 1912 dibangunlah bendungan ini, yang kemudian kira-kira 15 tahun yang lalu diperbaiki oleh pemerintah, dipercantik oleh pemerintah Republik Indonesia dengan membangun sejumlah sarana dan prasarana di sini. Sebelum bangunan ini dibangun, sungai ini sebenarnya sudah ada kira-kira 40 meter di sebelah situ, di sebelah hulu sana. Akan tetapi sejak bendungan ini dibangun, sungai tersebut dimatikan dan dialihkan ke sini. Sungai ini kemudian mengalir ke arah timur sana sejauh beberapa puluh meter, beberapa ratus meter bahkan, dan kemudian pecah menjadi dua. Yang lurus dinamakan dengan Kali Sinoman, yang ke arah utara dinamakan Kali Bokong yang menyusuri Jalan Brawijaya. Bendungan ini dari tahun ke tahun adalah bendungan yang sangat nyata manfaatnya. Tanpa bendungan ini, Sungai Brangkal akan meluap dan menenggelamkan banyak rumah di kiri kanannya. Tercatat pada tahun 1952, sungai ini begitu dahsyat airnya mengalir. Airnya begitu besar, melampaui tinggi bendungan. Hingga kabarnya mencapai 1 jengkal dari bibir tanggul-tanggul di sini. Sebagian telah tertumpah ke jalanan. Sehingga pada tahun-tahun belakangan ini, setelah sungai ini diperbaiki, sungainya menjadi jinak. Lebih-lebih pada musim kemarau ini, airnya begitu surut. Dan kita pun dapat menyeberangi sungai ini dengan hanya berjalan kaki. Permanfaatan sungai-sungai ini sangat nyata pula, mengairi ribuan hektar sawah di sekitar Mojokerto, bagian selatan maupun bagian utara. Dari situlah kita dapat memetik hikmah bahwa air yang ganas tersebut dapat dijinakkan dan dapat dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat manusia, bagi kemakmuran masyarakat Mojokerto. Dan disinilah kita melihat juga air Sungai Brangkal ternyata merupakan rahmat bagi kota Mojokerto.
Sungai Telusur atau Sungai Berangkal mengalir dari zaman ke zaman. Banyak saksi hidup yang menyaksikan kejayaan bangunan Belanda yang dibangun 1912 tersebut dan kemudian dipercantik oleh pemerintah Indonesia Merdeka hingga ada bangunan seperti ini. Termasuk saksi hidup di sini adalah Ibu Hajah Ni Pergiwati yang usianya sudah 84 tahun ya Bu ya. Ibu masih kecil berada di sini Bu ya? Ya, saya masih kecil ikut kakak saya diambil anak. Dan ini banyak orang pelihara ikan di sekarang Bu ya di sini. Anak-anak bikin kolam. Iya. Dan kolam ini pintu airnya hanya segini. Pintu air pintu air inilah yang kemudian mengairi sebagian besar kota Mojokerto sekarang. Iya. Jadi berapa kapal ini? Iya. Jadi ada yang dari sini betul ke sana, ada lagi ke sana, betul. Cabang lagi ke sana, lagi cabang di alun-alun lah. Betul. Sampai sebagian besar kota Mojokerto, air sungainya mengalir, iya. Pintu airnya hanyalah ini. Ibu ini adalah ibu yang masih tajam ingatannya sehingga dapat menceritakan pada kita semua betapa sebenarnya pembangunan di sini dan kemudian pengairan yang dilakukan yang berasal dari Sungai Berangkal ini memang sebagian besar airnya berada di kota Mojokerto. Begitu berarti air Sungai Berangkal ini bagi kehidupan kota Mojokerto sehingga mampu menyelamatkan pabrik-pabrik Belanda dan masyarakat Mojokerto dari berbagai bencana banjir sejak 1912. Di sini ditambah lagi Om, ini ada persegi 4, itu dibuat orang Jepang. Jadi seperti apa, kolam. Tandon Bu ya. Iya. Sekarang udah roboh Bu ya? Enggak, baru saja. Oh iya. Beberapa tahun yang lalu. Iya. Ya itu yang kena air ya. Jadi demikian sobat budaya, dari pintu air yang kecil inilah kota Mojokerto mendapatkan perlindungan. Sejak dibangun 1912 bendungan ini. Demikian sungai ini. Adapun sini ada pintu air, pecahannya adalah sungai lain lagi, yaitu Kali Bokong.